Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital dari kelas F1 dengan NPM 10121829. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai Marifatul Insan. Ya, materinya bisa dilihat seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan Marifatul Insan atau Hakikatul Insan, hakikat manusia. Sebagai manusia, kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini adalah membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Hakikat manusia memiliki dua arti, antara lain intisari atau dasar. Contoh katanya, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh kata, pada hakikatnya mereka orang-orang baik. Yang pertama itu makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk di sini yaitu alal fitrah, berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah, sebagai disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangannya. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang, misalkan dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-28, yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Yang kedua yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya, dengan ditiupkan ruh, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman yang dalam artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 9. Selanjutnya, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami memberikan rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat memberikan petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam semesta, menciptakan alat pengangkut di darat, di laut, maupun di udara. Dan Allah Ta'ala telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dia menciptakan bumi itu bulat, terapung di angkasa luas, tetapi manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar, terhampar, tenang, dan tidak tergoyang.
Dengan perputaran bumi terjadilah malam dan siang, sehingga manusia dapat berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam harinya. Padanya memancarkan sumber-sumber mata air yang mengalir air untuk diminum manusia dan binatang ternak peliharaannya. Dengan air itu pula manusia mengairi kebun-kebun dan sawah mereka. Demikian pula kolam-kolam tempat mereka memelihara ikan. Dengan air itu pula mereka mandi membersihkan badan mereka yang telah kotor, sehingga merasa segar dan nyaman. Selanjutnya yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk mukhalafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah ta'riful insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah ilafah oleh Allah Ta'ala. Silakan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada surat Az-Zariyat surat ke-50 ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, hilafah. Di antara tugas hilafatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat. Allah memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan perintahnya atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Sebagai firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 2, yang artinya dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti mendapat balasan atas apa yang telah diperbuat, maka hendaklah manusia memilih apa yang ia lakukan. Allah berfirman pada surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya ada berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang majziun, mendapat balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapat balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Terus ada juga neraka, sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah berupa an-nar, neraka. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-34 yang artinya, jika kamu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pengertian nafsul insan. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun atau kata mufrad, jam'annya anfus atau nupusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat orang yang berhendak atau keinginan, kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah nafsu adalah latifah, sesuai yang lembut pada diri orang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum,
makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Kan itu sering disebut dengan hawa nafsu. Selanjutnya itu definisi jiwa. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang membuka jasmaniah imaterial dari seorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan ruh, akal, atau awak diri. Jika dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunanya. Selanjutnya ada tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptanya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan, artinya dia menjelaskan kepada seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ada kemungkinan hal itu berhenti. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Zubair. Adapun yang mengotorinya, yakni meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan orang sama itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada nafsu mainah, yang kedua ada jiwa ar-ruh, dan yang ketiga ada jiwa yang ar-ruh. Kembali lagi ke awal, nafsu mutmainah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seorang orang yang berada di tingkatan ini adalah orang yang sedang menuju ke taman ilahi. Dapat ditemukan sifat-sifat terpuji dalam nafsu mutmainah seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. Selanjutnya jiwa ar-ruh. Jiwa ar-ruh, kalbu, azam, dan akalnya. Tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu, rasio, sedangkan ar-rayu seringkali dipinjamkan adalah zan, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Jiwa selanjutnya, jiwa yang aruh. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyi syahwat semata. Selanjutnya ada risatul insan, misi manusia. Risatul insan, misi manusia. Allah Ta'ala telah memberikan amanah kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Dengan ibadah itulah akan tertanam ketakwaan jiwa manusia sehingga mereka selalu siap untuk mengagungkan Allah dan mengingatnya, tunduk kepada kebenaran dan takut akan hari pembalasan. Mereka selalu menagungkan ketauhidan dengan segala konsekuensinya serta berpegang teguh terhadap syariat-syariat agama. Mereka takut kepada Allah Ta'ala sehingga selalu berupaya membuat penghalang yang menjaga antara dirinya dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Yang pertama itu al-imarah. Risalah khilafah ini harus diwujudkan oleh manusia dengan melakukan imarah, memakmurkan, baik yang berkaitan dengan aspek madiyah, materi, maupun aspek ruhani. Selanjutnya ada ar-riayah. Selain tugas imarah, manusia pun memiliki tugas melakukan ariyah, pemeliharaan, penjagaan terhadap aspek madiyah, materi, maupun aspek ruhani yang telah dibangun di atas haroh yang dilandasi kekuatan moralitas tersebut. Yang terakhir ada al-hibsu. Jadi tugas imarah dan riayah tersebut pada dasarnya dalam rangka menegakkan al-hibsu, yaitu penjagaan terhadap seluruh aspek kebutuhan manusia. Ya, sekian pemaparan materi mengenai Marifatul Insan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena
Saya ini manusia, seperti pepatah bilang, manusia tempatnya salah dan keterbatasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.